Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Cahaya Saliha dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan sejarah tentang terjadinya perkembangan bahasa yang ada di Indonesia sejak awal Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Kemudian, kemungkinan sejak abad awal penanggalan modern, paling tidak dalam bentuk informalnya. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu pasar. Jenis ini sangat lentur sebab sangat mudah dimengerti dan ekspresif dengan toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerap. Istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya, bentuk yang lebih resmi disebut Melayu Tinggi. Pada masa lalu digunakan kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran dan tidak seekspresif bahasa Melayu pasar. Pemerintah kolonial Belanda yang menganggap kelenturan Melayu pasar mengancam keberadaan bahasa dan budaya Belanda, berusaha meredamnya dengan mempromosikan bahasa Melayu tinggi. Tetapi bahasa Melayu pasar sudah terlanjur diambil oleh banyak pedagang yang melewati Indonesia. Bahasa Melayu Indonesia kemudian digunakan sebagai lingua franca, bahasa pergaulan. Namun pada waktu itu yang belum banyak menggunakannya sebagai bahasa ibu. Biasanya masih digunakan bahasa daerah yang jumlahnya bisa sampai sebanyak 360. Awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sana pada Kongres Nasional kedua di Jakarta dirancanglah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri, Jawa yang sebenarnya juga bahasa mayoritas pada saat itu. Namun beliau memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa Melayu yang dituturkan di Riau. Bahasa Melayu Riau dipilih sebagai bahasa persatuan negara Republik Indonesia atas beberapa pertimbangan sebagai berikut. Jika bahasa Jawa digunakan, suku-suku bangsa atau puak lain di Republik Indonesia akan merasa dijajah oleh suku Jawa, yang merupakan puak golongan mayoritas di Republik Indonesia. Bahasa Jawa jauh lebih sukar dipelajari dibandingkan dengan bahasa Riau. Ada tingkatan bahasa halus, biasa, dan kasar yang dipergunakan untuk orang yang berbeda dari segi usia, derajat, ataupun pangkat. Pada tahun 1945, pengguna bahasa Melayu selain Republik Indonesia masih dijajah Inggris, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Pada saat itu, dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, diharapkan di negara-negara kawasan seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura bisa ditumbuhkan semangat patriotik dan nasionalisme negara-negara jiran di Asia Tenggara. Dengan memilih bahasa Melayu Riau, para pejuang kemerdekaan bersatu lagi seperti pada masa Islam berkembang di Indonesia. Namun, kali ini dengan tujuan persatuan dan kebangsaan, bahasa Indonesia yang sudah dipilih ini kemudian distandardisasi, dibakukan lagi dengan nahu tata bahasa, dan kamus baku juga diciptakan. Hal ini sudah dilakukan pada zaman penjajahan Jepang. Ada beberapa tahapan proses penerimaan itu membutuhkan waktu yang lama. Tahapannya meliputi pada masa pra 1928. Bila dilihat dari sudut pandang sejarah, bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan atau komunikasi sejak abad 7, yaitu masa awal bangkitnya Kerajaan Sriwijaya. Pada masanya, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, tempat orang belajar filsafat, dan pusat keagamaan Buddha dengan menggunakan bahasa perhubungannya yaitu bahasa Melayu. Berdasarkan catatan sejarah, bahasa Melayu tidak saja berfungsi sebagai bahasa perhubungan, namun juga digunakan sebagai bahasa pengantar, bahasa resmi, bahasa agama, dan bahasa dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Sebagai bahasa pengantar dan alat untuk menyampaikan
ilmu pengetahuan bahasa Melayu digunakan pada perguruan tinggi Dharmapala. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa penerjemah buku-buku keagamaan. Misalnya, buku keagamaan yang diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh I. Tesing. Bukti lain adalah dengan ditemukannya berbagai prasasti yang menggunakan bahasa Melayu. Prasasti tersebut seperti Prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 683 Masehi, Prasasti Talang Tuo di Palembang tahun 684, Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686 Masehi, Prasasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688 Masehi, inskripsi Ganda Soli di Kedu, Jawa Tengah tahun 832 Masehi, dan Prasasti Bogor di Bogor tahun 942. Masuknya agama Islam ke Kepulauan Nusantara membuat kedudukan bahasa Melayu semakin penting. Para pembawa ajaran Islam memanfaatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi. Di samping itu, pembawa ajaran Islam ikut memperkaya khasanah kosakata dalam bahasa Melayu abad ke-18 bangsa Barat Belanda memasuki Kepulauan Nusantara. Lembaga pendidikan pemerintah Belanda mengalami kegagalan sehingga menyebabkan dikeluarkannya SK yang antara lain berisi pengajaran di sekolah-sekolah Bumi Putra diberikan dalam bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Melayu berikutnya tampak pada masa kebangkitan pergerakan bangsa Indonesia yang dimulai sejak berdirinya Budi Utomo, yang telah menggunakan bahasa Melayu sebagai alat bertukar informasi dan komunikasi antar pergerakan. Hal ini dianggap penting dan perlu karena dengan itu akan mudah dalam mencapai persatuan dan kesatuan dalam rangka bernasional. Pada tahun 1908, pemerintah Belanda mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Balai itu menerbitkan buku-buku novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan yang banyak membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. 2. Pada masa pasca 1928, keputusan Ikrar Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa bahasa Melayu sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Perkembangan berikutnya dapat dilihat dengan berdirinya Angkatan Pujangga Baru tahun 1933. Para pelopornya antara lain Sultan Takdir Ali Sabana, Armin Pane, dan Amir Hamzah. Angkatan ini tampil dengan tema pembinaan bahasa dan kesusastraan Indonesia. Pada masa itu terjadi krisis terhadap keberadaan bahasa Indonesia. Kaum penjajah Belanda berusaha mengganggu keberadaan bahasa Indonesia, sehingga sejumlah pakar bahasa Indonesia sepakat untuk mengadakan Kongres Bahasa Indonesia yang dilaksanakan di Surakarta, Solo. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni, Kongres ini membahas bidang-bidang peristilahan, ejaan tata bahasa, dan bahasa persurat kabaran. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Kongres ini berarti pula sebagai cetusan kesadaran akan perlunya pembinaan yang lebih mantap terhadap bahasa Indonesia. Demikianlah video dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.